Ada laporan mengenai error yang terjadi sehubungan dengan berat untuk spool, di mana berat pada isometric drawing berbeda dengan berat yang ada di spool drawing. Ya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Nanti akan kita lihat. Tentunya wake yang ada di spool drawing atau di isometric drawing itu diambil dari pipeline atribut 176, ya. Di mana pipeline atribut 176 ini sendiri kalau kita lihat hasilnya itu merupakan kalkulasi atau report yang kita sebut dengan report V14 atau report untuk wake total di sini, ya. Nah, wake total sendiri itu didapatkan dari komponen atribut 57. Di mana kalau umpamanya kita lihat pada alternatif file atau makro file, kita sebut makro file di sini, wake total sendiri itu kita lihat dari sini diambil dari komponen atribut 57. Sementara untuk proses atribut komponen 57 ini kita dapatkan dari data-data yang ada di akses database, ya. Di mana di situ nanti ada kriterianya. Akses ini akan menerima data dari komponen-komponen, bukan berupa well, bukan berupa bold, atau bukan berupa dan seterusnya, dan bukan berupa erection di sini. Nah, nanti di situ ada tabel query, ya, di mana tabel query itu query temp item underscore xyz underscore center underscore sum x, ya. Yang menjadi referensinya nanti adalah seed underscore C13 atau atribut komponen 13, ya. Nah, dari sini, nah, sementara data-data ini nanti dia ambil dari atribut 13 ini sendiri diambil dari seed yang ada di dalam spoolgen. Nah, kita lihat di sini data yang keluar dari akses tadi, ya, yang query tadi, di mana di sini ada dua di sini. Katanya seed-nya ini ada dua. Artinya apa? Di spoolgen itu ada dua seed, ya. Di mana ini harusnya tidak terjadi. Memang benar dua seed, tapi dia itu hanya satu kesatuan, ya, satu spool. Dan hal ini tidak boleh terjadi. Bagaimana cara resolve-nya dan seperti apa error tersebut? Mari kita lihat langsung di spoolgen-nya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat pada spoolgen ini terdapat dua seed di sini, ya, di mana seed 1 seperti ini. Kemudian ada sambungan seed 2. Meskipun kita tidak melakukan split, ya, split drawing, tetapi otomatis menjadi dua drawing. Nah, kenapa kita tidak mengubah skill di dalam konfigurasinya? Nah, ada beberapa alasan, ya. Salah satunya alasan itu kalau kita merubah skill nanti bakalan ada drawing yang dia terlalu kecil ataupun terlalu besar nantinya, ya. Nah, sementara kenapa kita tidak mengubah dari makro alternatif file tadi, makro filenya itu, ya. Itu alasannya adalah karena data ini bukan hanya diperuntukkan untuk wake saja, ya. Seed number tadi ini bukan hanya untuk wake saja. Kalau umpamanya kita lihat di sini atribut 57, komponen atribut 57 memang dia untuk spool wake, tapi ada juga dipakai untuk seed number di sini. Padahal ini sudah salah, ya. Ini hanya satu seed menjadi dua seed, ya. Nah, kita lihat di sini wake-nya tadi itu adalah atribut 57 31, sekian. Padahal ini harusnya untuk total seluruh spool itu sekitar 52 kg, ya, 52 plus. Ini untuk komponen spool. Nah, kalau umpamanya komponen atribut. Kemudian kalau kita lihat untuk spool sendiri, weight-nya di sini 31, ya. Ini untuk sinya, sementara tadi seperti saya sebutkan itu harus 52. Nah, bagaimana cara untuk meresolve ini? Nah, kita akan melakukan tambahan split, ya. Nah, kita tambah split di ujung, ya, di ujung salah satu seatnya itu artinya kita akan membagi seat itu satu seat yang sebenarnya dan satu seat bayangan. Nah, kita akan menambahkan split di sini. Diletakkan di ujung, ya, di dot-dot line, ya. Kita letakkan di sini.
Kenapa diletakkan di ujung referensinya, bukan di ujung fill well-nya di sini? Karena kalau nanti saya letakkan di ujung sini, akan kepotong informasi continuation drawing-nya ini akan hilang. Nah, kalau saya letakkan di sini, continuation drawing-nya itu akan masuk ke drawing kita nantinya ya. Nah, sekarang setelah kita lakukan split di salah satu ujungnya, kita update current view ya. Nanti bisa kita lihat bahwasanya seluruh spool yang tadi akan di-feed ke dalam satu sheet. Sementara sheet berikutnya, sheet 2 itu hanya berisi referensi continuation-nya tadi, dan itu pun hanya di ujungnya. Artinya referensinya itu akan masuk ke salah satu drawing kita ya. Nah, kita lihat di sini, ini sheet 1 sudah menjadi sheet 1 di sini ya. Dia sudah terfeed ke salah satu sheet. Nah, kemudian berikutnya apa yang kita lakukan? Tentunya kita perlu mengupdate ya, mengupdate view-nya. Karena di sini kalau lihat tadi berat spoolnya itu masih 31. Sekarang setelah kita update view, apa yang kita lakukan? Kita kita get external data. Setelah melakukan get external data ini, di mana sistem kembali akan mengkalkulasi informasinya yang dia dapat bahwasanya drawing ini akan ada di dalam satu sheet. Nah, kita lihat lagi tadi komponen atribut 13-nya apakah sudah sesuai? Ya, dia sudah sesuai 01. Kemudian kita lihat beratnya sendiri, berat untuk spool menurut komponen ini di 57 ya, sudah 53. Dan yang terakhir kita lihat tadi, kita cek yang sheet 88 udah 001. Dan kalau kita cek untuk weight spoolnya sendiri sudah benar 53, bukan seperti saat tadi 31 ataupun 20 berapa tadi 23 ya. Nah, berikutnya apa? Setelah kita lakukan ini, tinggal kita generate drawing dan nanti kita generate spool ya. Hasilnya seperti ini, kita lihat ya. Dia masuk semua dan untuk data untuk beratnya sendiri sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang ada di spooling. Demikian, terima kasih.